Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di pertemuan 10 untuk mata kuliah web programming. Pertemuan 10 ini membahas mengenai JavaScript. Nah, JavaScript adalah bahasa script yang populer di internet. Ya, di sebagian besar penjelajah web browser seperti Mozilla dan Internet Explorer dan lain-lainnya. Nah, kode JavaScript juga bisa dituliskan dalam bentuk function yang ditaruh di dalam bagian head dan dibuka dengan tag script. Pembukanya tag script. Kemudian JavaScript juga sama dengan konsep yang sudah ada yang dipelajari dalam PHP. Ya, ini ada deklarasi variabel, penggunaan operator, percabangan, looping, dan function. Nah, di dalam JavaScript juga ada sebuah komponen namanya alert yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan. Nah, ini contohnya untuk menuliskan teks. Ini lihat di sini kita harus dimulai dengan script, kemudian ditutup dengan slash script, baru di dalamnya ini ada dokumen.write seperti echo kalau di PHP ya. Nanti dia akan mencetak menampilkan teks hello world. Nah, kalau ini teks yang digabung dengan HTML. Sama script ditutup dengan script, kemudian di sini ada dokumen.write cetak atau echo ya di PHP, kemudian di sini kita tambahkan H1 tag HTML-nya. Hasilnya seperti apa? Mari kita lihat di sini. Kita masukkan di dalam body. Ya, di dalam body di sini kita masukkan script. Kita masukkan script. Ini boleh pakai boleh enggak ya. Kemudian di sini kita masukin dokumen.write. Sorry, D-nya kecil. Kemudian kita masukin di sini teksnya apa yang mau kita tampilkan, yang mau kita tampilkan di ininya, di browser kita nanti seperti apa. Misalkan ini contoh JavaScript. Misalkan ya, contoh seperti ini saja. Ini. Kita loading, tampil ya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, dengan tag HTML-nya, kita copy paste aja. Masih sama, untuk mencetak kita masih pakai .write, kemudian kita masukin di sini H1 tag HTML-nya, kemudian ditutup dengan slash H1 seperti ini. Kemudian kita lihat muncul ya seperti ini, digabungkan gitu ya dengan HTML. Nah, yang kedua, JavaScript diletakkan pada bagian head dan pada bagian body. Untuk pada bagian head di sini contohnya ada function message, kemudian ada alert tadi untuk kotak pesan. Muncullah pesan tulisannya seperti ini. Kemudian untuk memanggilnya adanya di body dengan perintah onload, panggil nama functionnya. Di sini message, di sini juga message. Oke, kita praktekin langsung. Kita tulis di dalam head ya. Mana head di sini? Boleh diletakkan di sini, nggak masalah. Kita panggil function bentar, sorry, script, lupa, soalnya nggak jalan tadi functionnya, jadi agak bingung ketika ada yang salah functionnya kenapa nggak jalan. Nah, kalau di sini baru bisa. Nah, sip, jalan kan? Nah, karena tadi sudah kebaca ya di dalam script ya, kalau tadi belum. Di sini function name-nya kita namain apa? Message, atau misalkan bolehlah pesan, misalkan argumennya kosong, dia nggak pakai argumen. Nah, di dalam function pesan isinya ada alert, dalam ada alert, kemudian isinya adalah ini contoh pesan JavaScript. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita save, kemudian kita klik, masih belum ada karena kita belum panggil tadi. Nah, jadi harus kita panggil dulu di sini di body onload. Ketika di loading, panggil nama functionnya. Berarti kita masukkan di sini onload sama dengan panggil. Di sini kita namanya apa? Functionnya copy aja. Kemudian di sini paste di sini. Sorry. Nah, ketika dia di loading harusnya muncul si kotak pesannya seperti ini. Ini contoh pesan JavaScript, gitu ya. Kemudian JavaScript yang diletakkan di dalam bagian body. Nah, ini seperti ini, bisa di dalam body juga. Nah, kemudian ada fungsi lagi di sini, fungsi untuk button ya.
Ini tinggal di kopas aja, pindahin ke sini juga boleh, di dalam body sama aja ya. Bedanya tadi ketika di load ya. Kalau ini ketika di load message. Kalau di dalam body berarti nggak usah pakai onload lagi, tapi langsung aja. Kemudian di sini contoh yang berikutnya, ini ada function tentang tombol ya. Jadi ketika tombol ditekan, masukin tombol, terus muncul function gitu. Kita coba. Di sini kita masukin lagi. Contohnya, masukin di dalamnya, kita buat script function lagi ya. Kita bikin lagi. Function, misalkan namanya my function. Sini. Nah, alertnya copy aja, salah. Ini contoh pesan dengan tombol. Contoh pesan JavaScript deh biar bebas untuk kata-katanya dengan tombol. Nah, kemudian gimana kita masukin tombolnya? Kita masukin di dalam body. Di dalam body di sini kita masukin form. Kita masukin form. Di dalam formnya kita masukin input. Input tipenya kita masukin button ya. Kemudian name-nya boleh ada boleh enggak. Kemudian di sini on click, ketika dia diklik on click. Nah, ketika on click kita panggil functionnya, namanya my function. Kita panggil on click. Nah, panggil my function. Kemudian di sini value-nya itu adalah misalkan apa saja ya, misalkan fungsi panggil gitu. Bebas ya. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya misalkan kita kasih keterangan tadi ya, contoh yang kayak di sini. P sama dengan silahkan tekan tombol untuk panggil fungsi, misalkan seperti itu. Ditutup dengan slash p. Oke. Kita coba. Nah, ini tadi masih ada unload. Silahkan tekan tombol untuk panggil fungsi. Diklik, maka fungsinya muncul. Alertnya tadi. Dia akan ngebaca ke sini. Ketika on click, dia akan baca ke my function. My function itu isinya apa? My function isinya adalah alert atau kotak pesan yang tulisannya ini contoh pesan JavaScript dengan tombol seperti ini. Gitu. Paham ya? Kemudian ada lagi di sini fungsi dengan argumen. Nah, fungsi dengan argumen bedanya, kalau fungsi dengan argumen di sini ada argumennya, kita masukkan argumennya. Kalau tadi tidak ada argumennya, jadi function tapi kosong argumennya, tapi langsung saja munculkan alertnya apa. Nah, kalau gini nanti bisa banyak, jadi bisa argumennya bisa banyak, bisa lebih dari satu argumen gitu. Kita coba, kita masukin, kita buat lagi satu function, copy aja boleh. Misalkan di sini function namanya pesan 2. Nah, misalkan namanya pesan 2, tapi di sini kita masukin ada argumennya atau parameter biasanya kalau di Borland, C++ gitu ya. Nah, alertnya berarti di sini ini contoh pesan gitu ya. Oh, sorry. Di sini berarti alertnya masukin tadi isi argumennya. Masukin argumennya. Kalau sudah, kita coba tes di sini. Masukin lagi. Ini kita copy paste aja. Lebih dari satu argumen ya. Sorry. Nah, lebih dari satu argumen. Kita masukin nama fungsinya apa tadi?
Nama fungsinya adalah pesan 2.